Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Fitri dengan NPM 21130530399 dari kelas 2C Prodi PGSD angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bersama rekan saya yang berjudul keterampilan menulis. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Kasih Fitri dengan NPM 211305099 dan juga rekan saya Putri Rista Marin dengan NPM 213053185. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang 1. Pengertian keterampilan menulis, 2. Tujuan keterampilan menulis, 3. Fungsi keterampilan menulis, 4. Jenis-jenis menulis, 5. Tahap-tahap menulis, 6. Pendekatan pembelajaran menulis di SD, dan yang terakhir tingkatan menulis. Yang pertama yaitu latar belakang. Menulis merupakan suatu proses yang kemampuan pelaksanaan dan hasilnya diperoleh secara bertahap, yang dimana memiliki makna untuk menghasilkan tulisan yang baik. Umumnya orang yang melakukan berkali-kali. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis adalah suatu kegiatan yang kompleks, sebab penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisan serta menuangkannya dalam ragam bahasa tulis. Menulis dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan menggairahkan apabila sesuatu yang memenuhi pikiran dapat kita luapkan melalui sebuah bentuk tulisan. Yang pertama yaitu pengertian menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan. Misalnya, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari sebuah kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama, meskipun ada pendapat yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Istilah menulis sering melekatkan pada proses kreatif yang sejenis ilmiah, sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis non-ilmiah. Menulis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau sebuah kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam hal ini, dapat terjadinya komunikasi antar penulis dan pembaca dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis itu ada beberapa macam, antara lain tujuan penugasan. Pada umumnya para pelajar menulis sebuah karangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau lembaga. Bentuk tulisan ini biasanya berupa makalah, laporan, atau karangan bebas. Yang kedua yaitu tujuan estetis. Para sastrawan pada umumnya menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan estetis dalam sebuah puisi, cerpen, maupun novel. Yang ketiga yaitu tujuan penerangan surat kabar maupun majalah. Merupakan salah satu media yang berisi tulisan dengan tujuan penerangan. Yang keempat yaitu tujuan pernyataan diri. Anda mungkin pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, atau mungkin menulis surat perjanjian. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan kreatif menulis. Sebenarnya selalu berhubungan dengan proses kreatif, terutama dalam menulis karya sastra, baik itu berbentuk puisi maupun prosa. Dan yang terakhir yaitu tujuan konsumtif, di mana tujuan ini ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. Selanjutnya yaitu fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita
merasakan dan menikmati hubungan-hubungan memperdalam daya tanggap atau persepsi, dan juga memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Menyusun urutan bagi pengalaman dan juga menyumbangkan suatu kecerdasan. Fungsi lainnya yaitu nulis sebagai sarana pemahaman artinya. Dengan menulis, seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan, menancapkan pemahaman ke dalam otak. Selanjutnya, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri, yang dimana artinya dengan menulis bisa membuat perasaan harga diri yang semula rendah dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya, orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi lebih luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu deskripsi atau periaan. Yang kedua, eksposisi, paparan. Yang ketiga, argumentasi. Bahasan yang dimaksud dengan tulisan argumentasi adalah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Yang keempat, yaitu narasi atau sebuah kisahan. Yang kelima adalah persuasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap menulis. Tahap-tahap dan penulisan ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap pra-penulisan, yaitu atau nama lainnya persiapan. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap persiapan atau tahap pra-penulisan adalah ketika pembelajar menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan sebuah masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran dan inferensi terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain, yang memperkaya masukan kognitifnya yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang kita hasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan atau perbaikan revisi. Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik, karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, dan juga gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan juga konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Pendekatan menulis di SD. Pendekatan pembelajaran menulis di SD. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua ada pendekatan integratif, menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran, pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan. Yang ketiga ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang kedua. Pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan.
Yang selanjutnya ada tingkatan menulis. Tingkatan menulis ada 5 tingkatan menulis, yaitu yang pertama, timbulnya pemahaman baca tulis. Anak mulai menyadari adanya kegiatan baca tulis. Anak mulai menyenangi jika ada orang yang melakukan baca tulis. Semua anak hanya memandangi, tapi lama-kelamaan akan mencoba dan menirukan. Yang kedua ada menulis permulaan. Kegiatan ini biasa disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menuliskan dengan baik. Tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret. Yang ketiga ada pembinaan kelancaran menulis. Pada tahap ini simbol-simbol bunyi bahasa, misalnya huruf-huruf yang telah dikenali secara konkret, mulai dihubung-hubungkan lebih lanjut menjadi kesatuan yang lebih besar dan memiliki makna. Yang keempat ada menulis untuk kesenangan dan belajar. Sudah timbul kesenangan pada diri anak akan perlunya menulis. Pada tahap ini, anak melakukan kegiatan menulis dengan tujuan-tujuan tertentu yang disengaja, misalnya mencatat pembelajaran, mencatat kegiatan buku harian, menulis surat untuk teman, dan sebagainya. Yang kelima ada menulis matang. Pada tahap ini, anak sudah mampu menuangkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Dengan baik, ia telah mampu memilih kata dengan tepat, menyusun kalimat dengan runtut, dan mengembangkan paragraf dengan baik. Tahap inilah yang memberikan kebebasan berekspresi pada anak untuk menghasilkan tulisan-tulisan kreatif. Kesimpulan dari materi keterampilan menulis adalah menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis, karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para pelajar berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan bahasa, memperdalam daya tangkap, memecahkan persoalan yang dihadapi, dan memperjelas pikiran-pikiran. Penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir logis guna mencapai tujuan dari tulisan. Sarannya adalah kita sebagai mahasiswa harus mampu memanfaatkan fasilitas seperti internet dan buku agar mampu memahami cara kepenulisan yang baik dan benar. Karena keterampilan menulis sangatlah diperlukan dari mulai tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita harus mampu meningkatkan keterampilan menulis kita. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.